Assalamualaikum semuanya. Hai, nama saya Rian Febrianto dengan NIM 21031022206 dari kelas MK2 Universitas PGRI Madiun. Kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih pengertian dari vintage dan juga bagaimana manfaat dari vintage dan juga bagaimana perkembangan vintage di Indonesia. Begitu, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Oke, kita langsung masuk saja. Vintage. Apa itu pengertian dari vintage? Vintage adalah singkatan dari Financial Technology, sebuah inovasi teknologi yang ditujukan untuk melengkapi dan mempermudah transaksi di keuangan masyarakat. Vintage juga merupakan salah satu keuangan teknologi yang bersaing dengan institusi keuangan tradisional untuk menghadirkan layanan finansial ke masyarakat luas. Dalam pengertian menurut Otoritas Jasa Keuangan, vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan sebuah inovasi dan juga industri dari jasa keuangan. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan dengan spesifik. Jadi, vintage juga merupakan perpaduan antara teknologi dan juga layanan keuangan yang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses transaksi serta memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengakses finansial. Yang kedua adalah manfaat vintage. Manfaat vintage terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Vintage memudahkan kita dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan layanan vintage kita dapat mentransfer uang, membayar tagihan, dan berinvestasi dengan lebih praktis dan cepat. Yang kedua adalah akses pendanaan yang lebih baik. Berkat vintage, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kegiatan atau ke kalangan masyarakat. Pelaku usaha, terutama UMKM, dapat dengan mudah mengakses pendanaan melalui pinjaman online dan juga bunga yang lebih rendah. Yang ketiga adalah taraf hidup masyarakat yang juga meningkat. Vintage membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan akses ke layanan finansial yang juga lebih baik. Dengan adanya vintage, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan cerdas. Dan yang keempat adalah mendukung inklusi keuangan. Vintage memperluas akses ke layanan finansial bagi mereka yang sebelumnya sulit dijangkau oleh institusi keuangan tradisional. Ini termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil ataupun memiliki keterbatasan akses. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan juga praktis. Vintage dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang lebih rendah melalui pinjaman online sebagai produk dari vintage. Dan yang terakhir adalah membantu UMKM untuk modal usaha. Vintage memberikan solusi bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha. Dengan layanan vintage, UMKM dapat mengajukan pinjaman tanpa angsuran secara online dan mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis mereka. Selanjutnya, contoh-contoh dari vintage itu sebenarnya beragam. Salah satunya adalah yang di Indonesia adalah GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Kredivo sebagai pinjaman online atau pinjal, dan juga Modalku juga sebagai pinjaman online untuk mempermudah UMKM. Perkembangan vintage di Indonesia. Saat ini perkembangan vintage di Indonesia itu sangat pesat, seperti pembayaran online dan juga pinjaman online juga begitu mudah. Mari kita jelajahi dulu perkembangan vintage di Indonesia. Yang pertama adalah inovasi awal atau pembayaran online. Perjalanan vintage di Indonesia dimulai dengan fokus memfasilitasi pembayaran online. Inovasi tersebut muncul sebagai respon terhadap maraknya transaksi online dan juga e-commerce.
Yang kedua adalah startup pionir seperti Sendip membantu menyempurnakan arus pembayaran dan menyediakan infrastruktur pembayaran bagi perusahaan rintisan lokal maupun dan juga regional. Kedua adalah dompet digital dan uang elektronik. Sebagai bagian dari evolusi digitalisasi transaksi tunai, beberapa pemain fintech mulai menawarkan dompet digital dan uang elektronik. Contohnya adalah sebagai yang disebutkan tadi, GoPay dari GoTo dan juga OVO. GoPay dan OVO memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran digital, transfer uang, dan berbelanja online dengan lebih praktis. Inklusi keuangan di kota-kota Tier 2 dan 3. Kehadiran platform fintech mempercepat inklusi keuangan di kota-kota Tier 2 dan 3 yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur pembayaran non-tunai. Contoh platform yang berhasil menjangkau pasar ini adalah Kudo yang kemudian diakuisisi oleh Grab pada tahun 2017. Yang keempat adalah platform pinjaman online. Dan lebih dari 50% populasi orang dewasa yang ada di Indonesia tidak memiliki rekening atau memiliki akses perbankan terbatas. Platform pinjaman online muncul sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan ini. Platform seperti Julo menawarkan jalur kredit bergulir kepada konsumen dan juga skema beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later atau BNPL yang memenuhi kebutuhan pasar Asia Tenggara. Dan juga contoh lainnya ada seperti Shopify yang bisa bayar nanti dan juga Laku juga seperti itu. Selanjutnya adalah solusi perbankan digital untuk UMKM dan juga startup. Fintech juga membantu usaha kecil menengah atau UKM dan juga startup dengan menyediakan solusi perbankan digital. Contoh platform yang mendukung UKM dalam startup adalah Mopa yang menyediakan alternatif sistem dari point of sale atau POS yang lebih murah dibandingkan dengan POS tradisional. Baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai fintech dan juga manfaat dari fintech serta perkembangan fintech di Indonesia. Saya Rian Febrianto, saya undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.